Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Surya di Sagustian Learning Channel. Kali ini kita akan meneruskan pelajaran mengenai information retrieval dengan judul adalah indexing. Jadi pada saat ini kita akan membahas mengenai indexing. Oke? Ah, Nah, ini adalah slide kita, judulnya indexing. Kita bahas satu persatu slide ini ya, teman-teman semuanya. Baik, seperti biasa, bahan materi kita ini akan dikembangkan dari materi perkuliahan pemrosesan teks pada saat saya mengambil kuliah ini dengan Ibu Mirna Adriani pada tahun 2007 dari Computer Science UI. Ya, ini sumber utama bahan slide. Kemudian didukung juga oleh textbook Introduction to Information Retrieval by Christopher Manning. Dan juga ada sebagian yang saya ambil dari, saya nggak sempat tulis di sini ya, dari Baiza, ya, Ricardo Baiza dan Yates, versi online, ini versi online-nya. Kemudian ada artikel-artikel di bidang NLP atau IR dari internet, dan juga jurnal conference paper dalam bidang yang relevan. Ini defaultnya seperti ini, tapi nggak semua sih ada yang diambil dari sana ya. Jadi secara umum materinya seperti yang akan saya sampaikan berikut ini. Oke, sebelum kita membahas mengenai indexing, ya, kita akan bahas dulu sejarah information retrieval. Jadi pada umumnya information retrieval itu adalah bidang ilmu yang didasarkan pada kebutuhan untuk mencari informasi, oke? Mencari informasi dari koleksi digital tentu saja ya. Nah, pada tahun 1960 sampai 1970-an, ini tentu saja komputer masih sangat sedikit ya. Dan mungkin masih hanya di sebagian sebagian tempat di dunia seperti di Eropa dan Amerika yang sudah ada menggunakan komputer. Ya, kalau di negara lain sepertinya masih belum. Nah, pada tahun 1960 sampai 70-an itu penggunaan sistem IR itu dilakukan untuk koleksi-koleksi yang kecil ya, dari abstrak ilmu pengetahuan. Kayaknya harus pakai laser pointer ini. Ya. Jadi ini adalah untuk koleksi yang kecil ya, dari abstrak ilmu pengetahuan, atau dokumen-dokumen hukum dan bisnis. Ya, ini saya sarankan dari kuliahnya Ibu Mirna. Kemudian Salton ya dari Amerika, siapa ya? John Salton apa kalau nggak salah namanya, dan Van Gisbergen dari Eropa, dan murid-muridnya merupakan peneliti-peneliti awal di bidang information retrieval. Dan konferensi pertama dalam bidang dalam bidang information retrieval ini adalah ACM SIGIR tahun 1971 ya. SIGIR ini singkatan ya, Special Interest Group of Information Retrieval kalau nggak salah ya. Nah, kita bisa buka di sini nih informasinya kalau ingin tahu detail mengenai SIGIR. Mereka juga aktif mengeluarkan jurnal-jurnal mengenai information retrieval dan juga mengadakan event-event konferensi di bidang information retrieval ya. Nah, kalau misalkan Anda tertarik untuk mengikuti, di sini bisa dilihat ya, SIGIR, apa tadi namanya? sigir.org ya. Ini ya. Nah, ini saya bukain, biar bisa kita lihat sama-sama. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan Anda tertarik untuk mengetahui tentang forum-forum SIGIR ya, jadi Special Interest Group on Information Retrieval ya, ini panjangannya SIGIR. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi mereka rutin rata-rata setiap tahun mengadakan konferensi ya. Jadi sangat memungkinkan kalau kita ada nanti hasil penelitian yang menghasilkan kontribusi yang cukup signifikan atau menghasilkan novelty atau kontribusi riset yang signifikan, bisa submit ke SIGIR. Oke. Next, tahun 1980-an ya, mana slide-nya ya? Slide. Nah, kita balik ke slide. Tahun 1980-an ya. Sistem database dokumen berjumlah besar kebanyakan dibuat oleh perusahaan ya. Jadi sudah berkembang ya. Jadi kalau tadi hanya koleksi kecil ya, kemudian sudah dikembangkan sistem database dengan dokumen yang berjumlah lebih besar. Itu kebanyakan dibuat oleh perusahaan-perusahaan seperti LexisNexis ya, ada Medline ya, jalur apa ya istilahnya, portal dokumennya di Medline. Ini juga masih bisa di-browse ya, Medline. Dan mereka juga banyak mengeluarkan produk-produk jurnal ya,
di Medline ini ya. Tapi mungkin bidangnya di bidang kedokteran ya rata-rata. Ini kalau kita mau cek ya, kita ketik saja di Google Medline. Medline database itu tadi ada ya. Nah ini ya, medical journal ini kalau nggak salah ini ya, Medline. Nah ini ya, nih database ini. Medline, description of database ini ya. Jadi sampai saat ini ya, ini masih running dan mereka juga banyak share dataset yang bisa kita pakai untuk riset-riset di bidang information retrieval ya. Jadi kita bisa cari nih dataset di sini dan banyak juga dataset yang bisa kita ambil secara gratis tapi harus mengisi data dulu ya. Nah ini ya, ada banyak lah. Jadi silakan nanti di browsing ke sini ya, kita bisa nih ya. Access to Medline data are also available via services product developed by organization that download database. Nah ini ya. Jadi bisa diakses oleh publik ya, publik. Ada juga yang komersial juga ada. Oke. Itu tahun 1980-an. Nah, kita balik lagi ke slide. Ya, kembali ke slide. Next. Tahun 1990-an. Nah, ini mulai mengembangkan sistem pencarian dengan WWW ya, World Wide Web ya. Ya, pada tahun 90-an kan internet sudah mulai booming ya, karena jaringan itu tidak hanya mencakup jaringan terbatas lagi, jaringan perusahaan misalnya atau jaringan militer, tapi juga sudah mencakup jaringan-jaringan publik ya. Jadi orang juga bisa mengakses internet tahun 90-an. Internet masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1993-94 kalau nggak salah saya. Ya, dan 95 itu ITB mulai mendapatkan akses dari Jepang bantuan ya. Saya lupa nama itunya. Nama JII apa ya? Japan Interconnected ya, AI3 ya, ASEAN Interconnected Internet apa gitu lupa. Saya lupa penyanyi. AI3 ini tanya kalau ditanya sama alumni ITB yang bekerja atau yang dulu sempat bekerja di AI3 itu tahu ya. Pokoknya terkenal lah. AI3 dulu kayaknya jadi sentral keluarnya akses dari beberapa kampus ya, akses ke internet maksudnya. Ya, ke beberapa kampus ke Indonesia antara lain ke ITB, kemudian ITB di-share lagi ke Malang kalau nggak salah ya, kemudian ke Surabaya dan lain-lain. Saya nggak terlalu ingat, itu udah lama banget soalnya. Kemudian tahun 1990-an tadi udah ya. Oh ya, mengembangkan sistem pencarian di World Wide Web ya, misalkan Lycos, Yahoo, AltaVista, ini nama-nama yang produk dari mesin pencari pada zaman dahulu. Yahoo itu masih bertahan sampai hari ini ya. Yahoo masih bertahan dengan Yahoo Search-nya. Yang lainnya sudah banyak yang almarhum ya, sudah mati karena kalah sama Google. Oke, kemudian mulai ada konferensi yang menyertai kompetisi. Jadi kompetisi-kompetisi di bidang IR itu tahun 1990-an sudah mulai ada ya. Antara lain oleh NIST ya, NIST, National Institute Science and Technology apa panjangnya ya. Saya agak lupa, buka aja ke sini ya. Itu ada kompetisi namanya TREC ya. TREC apa ya? Saya lupa juga nih panjangnya. Kita buka aja deh. Banyak lupanya maklum ya. Oke, kita buka aja ya. TREC TREC.nist.gov gitu ya. Nah, ini. Udah ya? Belum? Agak lambat. Akses ke Amerika nih, agak lambat. Jadi TREC ini pada pertama sekali adalah tahun 1992 ya. Ini konferensi yang pertama sekalinya. Kemudian melahirkan juga ini dia, belum. Kemudian melahirkan juga sistem rekomendasi misalkan Amazon dan eBay. Ya sambil nunggu webnya connect, ini kayaknya internetnya ada gangguan ya. Cek dulu. Apa ini? Nggak ada masalah sih mestinya ya. Kenapa nggak kebuka-buka itu TREC? Kita googling aja ya. TREC. Nah ini ya. Oh ya, Text Retrieval Conference ya kepanjangannya, TREC gitu ya.
Ini ada nih. Oh, emang tracknya yang ada gangguan kayaknya. Ini udah ngelinknya udah ke sana nih, tracknis.gov. Memang kayaknya di server tracknya yang ada gangguan. Oke, kita balik saja ke slide ya. Kembali ke slide. Nah, dan pada tahun 90-an juga sudah muncul sistem-sistem rekomendasi atas produk ya seperti Amazon dan eBay ya. Amazon ini adalah portal jual beli yang terbesar ya di dunia. Dan kemudian eBay. Mungkin kalau sekarang udah mulai tergeser oleh Alibaba ya dari segi jumlah transaksinya, mungkin ya, mungkin. Kemudian yang terakhir adalah pengelompokan dan kategorisasi teks secara otomatis, itu juga sudah mulai dikembangkan pada tahun 1990-an. Oke. Nah, ini udah kebuka nih tracknya. Mau lihat ya? Oke, saya switch lagi ke track. Nah, ini ya. Ini websitenya kayak gini nih, masih jadul banget ya. Bidang IR tapi sederhana gitu, nggak ada banyak wush-wushnya gitu, nggak pakai framework dia bikinnya ini kayaknya ya. Masih HTML biasa ini, ya, HTML biasa. Nah, ini kita bisa ya nanti explore sendirilah ke sini ya. Saya harapkan nanti kalian punya rasa ingin tahu yang besar sehingga bisa explore semua isi website ini, nanti bisa tahu lebih banyak mengenai apa aktivitas di dalam track. Oke. Baik, kembali ke slide. Nah, next. Kemudian tahun 2000-an. Nah, ini sudah mulai mengekstraksi informasi secara otomatis ya. Jadi ekstraksi informasi ini maksudnya dari informasi yang ada di website mulai ada berbagai task ya yang lebih khusus ya, misalnya mencari jawaban atas pertanyaan ya, question answering misalnya. Itu kan mengekstrak informasi atau menemukan snippet answer. Kayaknya nanti ada deh di slide selanjutnya. Kita lanjut dulu ya sesuai dengan slide ini. Kemudian mulai dikembangkan namanya multimedia IR ya. Seperti pencarian gambar, pencarian video, pencarian audio dan musik ya, pencarian musik. Nah, di sini yang diinputkan sebagai query bukan tulisan ya, tapi sudah berupa gambar. Ya, kalau video mungkin berupa potongan video. Audio juga sama berupa potongan audio atau musik berupa potongan musik ya. Di sini dibedakan antara audio dan musik ya. Kalau musik itu bisa suara musik instrumen gitu ya. Kalau audio itu misalkan suara manusia. Misalnya nih, ada nih pidato menarik dari siapa ya pidato ini misalnya. Oh, ternyata ini pidato Muhammad Ali misalnya, suara Muhammad Ali. Jadi ada potongan pidato, kita mau tahu pidato lengkapnya. Jadi query-nya nanti adalah rekaman suara di sini. Oke. Nah, itu sudah ada ya. Jadi ada gambar, video, audio dan musik. Pada tahun 2014 saya pernah membimbing mahasiswa yang TA-nya tentang audio IR ya. Jadi ada suara, kemudian dari suara ini kita cari gitu pidato lengkapnya. Saya agak lupa tuh. Nah, musik ding, bukan suara, musik ya, musik. Ada potongan musik, kemudian kita cari lagunya ini apa sebetulnya gitu ya. Nah, itu pernah kita lakukan, cuman nggak sempat ditulis papernya itu ya. Kayaknya nanti harus kita tulis juga papernya ya. Walaupun sudah lama, tapi kayaknya untuk terbit di jurnal Indonesia masih relevan lah. Masih relevan. Karena terus terang bidang IR ini masih jarang di Indonesia. Kemudian mulai juga dikembangkan cross language information retrieval ya. CLEAR. Ya, misalnya oleh ini konferensinya ya, CLAY. Cross Language Evaluation Forum. Nah, kalau ini saya ingat betul nih kepanjangannya ya. Kita bisa lihat di sini websitenya. clayinitiative.eu ya. Jadi ini negara-negara Europe ya, di sini Europe. Kenapa mereka mengadakan ini? Kenapa bukan Amerika gitu? Kenapa Eropa? Karena Eropa itu walaupun benuanya kecil ya, lebih kecil daripada benua Asia atau benua Amerika ya. Nah, benua Eropa itu walaupun kecil, tapi bahasanya banyak sekali karena mereka terbagi ke dalam negara-negara kecil, ya. Bahkan ada negara ukurannya kota, ya, negara kota seperti Vatikan misalnya, atau negara-negara yang lain yang lebih kecil. Ya. Banyak sekali negara kecil di sana dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Mungkin kalau di Indonesia cocoknya cross language IR ini adalah untuk bahasa daerah ya. Bagaimana tulisan-tulisan dalam bahasa Sunda diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa misalnya, atau sebaliknya bahasa Melayu Kalimantan diterjemahkan ke dalam bahasa Batak misalnya ya. Nah, itu bisa ini di Indonesia. Cuman sayangnya Indonesia termasuk yang
low resource ya, low resource language ya bahasa-bahasa daerahnya. Artinya apa? Sumber-sumber bahasa daerah untuk kita jadikan korpus ya itu sangat sedikit ya sehingga sulit untuk melakukan ini. Sedangkan kalau di Eropa mereka sumber informasinya amat banyak begitu karena memang ya satu negara gitu ya, satu negara dan mereka memang negara maju yang sudah menggunakan information teknologi sejak lama begitu. Makanya mereka punya koleksi dokumen yang besar sehingga bisa dilakukan cross language IR ini seperti ini ya. Jadi kalau mau tahu lebih dalam tentang CLAI ya, Cross Language Evaluation Forum, silahkan buka websitenya di sini. Nggak saya bukain lagi ya, silahkan buka sendiri deh. Kemudian ada juga task namanya peringkasan dokumen ya. Ini beririsan dengan NLP ya, beririsan ya. Jadi beririsan itu apa? Sebagian ya metode atau pendekatan bisa pakai NLP dan sebagian pendekatannya bisa dengan IR gitu. Jadi ada dua macam task, dua macam kegiatan atau bidang ilmu yang melakukan kegiatan yang sama gitu. Sebetulnya ada banyak sekali yang beririsan ya. Ada banyak sekali yang sebelumnya juga ya. Yang sebelumnya seperti sistem rekomendasi juga bisa menggunakan pendekatan NLP. Nah, pengelompokan kategorisasi teks juga sama, bisa menggunakan pendekatan NLP. Karena pada tahap tertentu itu proses yang dilakukan sama. Makanya di UI itu judul kuliah awalnya itu adalah pemrosesan teks. Nanti ke depan itu bisa mengarah ke information retrieval dan bisa ke natural language processing. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tahun 2010-an, nah ini tambahan nih, bukan dari slide Bu Mirna nih, saya tambah sendiri nih ya. Jadi mulai 2010-an ini makin banyak task yang beririsan dengan bidang NLP ya, makin banyak banget. Jadi kalau kita lihat langsung masuk ke websitenya organizer atau apa ya, websitenya apa namanya kompetisi-kompetisi yang ada tersebut. Nah kita bisa lihat dari peserta yang mensubmit report dari sistemnya, itu ada yang melakukan pendekatannya dengan IR, ada yang melakukan pendekatannya dengan NLP. Jadi sudah mix lah gitu ya, sudah campur, sudah mix. Bahkan ada yang menggunakan dua pendekatan ini dalam satu laporan gitu. Ya, jadi udah makin konvergen lah kayaknya ya, udah makin bersatu gitu ya. Oke, contoh nih, SEM-Eval ya. SEM-Eval ya. SEM itu apa? Semantic Evaluation Forum ya, SEM-Eval. Panjangnya Semantic Evaluation Forum. Semantic Evaluation gitu aja ya, nggak pakai forum. Nah, ini yang terbaru ya, di penyelenggaranya memindahkan ke sini alamat websitenya, silakan di-browse sendiri nanti ya. alt.kcri.org ya. Sebelumnya namanya SENS-Eval. Ini pertama sekali tahun 1998 ya. Pertama sekali event SENS-Eval ini pada tahun 98. Kemudian pada tahun 2007 dia berubah menjadi SEM-Eval. Kemudian mengadakan task macam-macam ya, antara lain community question answering. Nah, ini yang beririsan dengan NLP dan IR yang beririsan di sini ya. Ada banyak lagi yang lain yang bisa menggunakan dua pendekatan ini ya, pendekatan NLP atau pendekatan IR. Kemudian ada PAN ya. PAN ya. PAN ini panjangnya nggak disebutin sih di websitenya ya, kenapa PAN gitu ya. Mungkin plagiarism and authorization apa gitu ya. Karena dia fokusnya memang ke plagiarism detection ya. Authorship, plagiarism and authorship, N-nya apa gitu ya. Authorship and, lupa lah. Bukan lupa sih, saya nggak terlalu bisa ketemu kepanjangan PAN ini apa. Ya, yang jelas bukan partai di Indonesia ya. Bukan. Ini di Deutsche, di Jerman ini, pusat ini ya, pusat apa namanya, pusat risetnya ya, pusat organizer committee-nya adanya di Deutsche atau di Jerman. Terus PAN ini pertama tahun 2007 ya, kemudian collocated bersama dengan SIGIR 2007 ya, eventnya bersamaan ya, jadi salah satu atau part bagian dari SIGIR tahun 2007 ya. Tasknya antara lain plagiarism detection, ada authorship identification, ya, authorship itu maksudnya ini tulisan yang nulis siapa gitu, autornya siapa. Gitu. Nah, itu menebak ya. Jadi setiap author itu nanti kan ada ciri khas secara penulisan. Jadi dari ciri khas itu nanti dipelajari, kira-kira kalau tulisannya kayak gini nih, siapa nih yang menulis gitu. Dari ada nanti dataset, nanti untuk trainingnya dikasih tahu penulisnya siapa, nanti untuk testingnya penulisnya nggak dikasih tahu. Gitu. Ya mirip lah dengan
clustering atau klasifikasi ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan bahas detail lebih fokus kepada sistem information retrieval sesuai dengan judul kuliah ini ya. Sistem IR itu merupakan sistem untuk merepresentasikan, untuk menyimpan, untuk mengorganisasikan dan memperoleh informasi. Nah, ini definisi oleh Beza Yates dan Ribeiro Neto. Ini nama penulisnya ya, Beza Yates dan Ribeiro Neto. Ada 2 orang menulis bukunya. Silakan nanti cari judul bukunya di internet, ada. Terus definisi oleh Manning yang jadi rujukan dalam halaman kedua tadi ya, adalah penemuan informasi atau dokumen pada keadaan yang tidak terstruktur atau teks untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam suatu koleksi yang besar. Jadi kata kuncinya nih koleksi informasi yang besar. Ya. Jadi gini, beda antara ini udah kita bahas di pertemuan pertama ya. Beda antara sistem IR dan sistem pencarian database. Kalau pencarian database itu bentuknya terstruktur ya, ada kolom-kolomnya, kolom nama, kolom alamat, kolom apalagi dan seterusnya ya. Tergantung sistem database yang disediakan seperti apa. Oke. Nah, kalau information retrieval itu tidak terstruktur ya, teks. Bisa nanti artikelnya bersumber dari artikel surat kabar atau bisa berbentuk informasi di website atau sosial media atau postingan Facebook, macam-macam lah. Intinya nggak jelas lah bentuknya, gitu. Bisa macam-macam bentuknya. Ya, jadi kita sebut tidak terstruktur, nggak jelas bentuknya teks. Kadang-kadang website itu kita harus pisahkan, ada menu-menunya, ada iklan-iklannya dan seterusnya. Karena kalau di crawling, ya pakai sistem crawling laba-laba itu ya, web spider dan seterusnya, itu kan pada saat kita memfoto suatu halaman web itu kan masuk semua ya. Ya iklannya masuk, bannernya masuk, ya menu-menunya masuk gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan tidak terstruktur. Bagaimana kita hanya mengambil isi teksnya saja, artikelnya saja, yang lainnya kita buang. Oke. Nah, contoh sistem IR ya. Ada Excalibur, ada Eurospider, Verity, ya, ada Inquiry, ada Smart, ada Okapi, Lemur, Lucene. Ya. Ini ada banyak. Nah, 3 yang terakhir ini, kalau yang lainnya saya kurang tahu ya. 3 yang terakhir ini kita masih bisa cari ya search. Ini berupa engine ya, engine. Kita bisa pakai engine ini, ya, engine untuk membangun sistem IR. Artinya apa? Di sana sudah ada proses indexing, sudah ada proses bagaimana kita meretrieve, ya, memasukkan query, dan lain-lain. Jadi kita tinggal membuat interface saja lagi, membuat GUI aja, gitu ya. Tapi metode atau model IR-nya, cara mereka menghitung similarity itu sudah mereka buat masing-masing dengan pendekatan masing-masing ya. Ada pendekatan Okapi atau Lemur dan Lucene ya. Lucene ini kalau nggak salah itu pakai TF-IDF ada ya. Mungkin ada yang lain juga yang terbaru. Dulu pada saat saya ambil kuliah tahun 2007 itu masih TF-IDF kalau nggak salah Lucene. Oke. Kemudian sistem IR ya. Ini berupa sistem. Kemudian ada yang sudah menjadi mesin pencari. Jadi ini sudah running live machine, mesin pencari. Contohnya Google, ini yang baru nih ya, Google, Yahoo Search, Bing, bukan yang baru, tapi yang bertahan ada saat ini. Sedangkan AltaVista, Infoseek, Tucows, dan lain-lain ada banyak, itu sudah almarhum, sudah hilang. Kalau 3 ini masih nih, ya Google, Yahoo Search, Bing itu masih. Secara internasional masih dipakai. Masih ada yang pakai. Atau masih banyak yang pakai gitu ya. Kalau Bing dari Microsoft, Yahoo Search itu dari Yahoo, Google ya dari Google ya. Oke, nah ini kita bahas selanjutnya kita bahas konsepnya nih ya, konsep arsitektur information retrieval. Oke. Jadi sebetulnya ada 2 nih ya, ada 2 box proses. Ada yang kiri itu ditulis di sini offline ya, prosesnya bisa offline, dan ada yang online testing. Karena apa? Ini kebetulan yang offline ini sebetulnya dia istilahnya? Dia membatasi bahwa dokumennya statik ya. Tapi untuk mesin pencari kalau mau sukses, ini harus running terus. Jadi dua-duanya harus online. Artinya apa? Contoh Google. Google itu indexingnya mungkin bekerja setiap hari ya. Sehingga kalau kita lihat hasil pencariannya selalu update ya. Selalu tanggal yang terbaru yang keluar di hasil pencarian teratas, terutama kalau kita mencari artikel-artikel berita, ya, sehingga
proses yang dilakukan untuk membangun indeks ini harus online, artinya harus real time gitu ya. Setidaknya setiap hari ya, atau mungkin per setengah hari, per 6 jam gitu, kita nggak tahu. Nah, jadi di sini ada namanya document acquisition ya, bagaimana mencari atau mendapatkan dokumen. Ya, tentu saja dengan web crawling ya, atau web spider dan lain-lain ya. Jadi halaman itu difoto, istilahnya difoto atau di capture, kemudian disimpan ya, disimpan. Jadi dokumen. Kemudian setelah itu dicatat link posisinya di mana. Makanya kadang-kadang ada halaman yang sudah terfoto, kemudian tiba-tiba halaman aslinya hilang gitu. Contohnya di Google kita bisa cari. Ada banyak hasil pencarian yang mungkin tanggal rilisnya itu udah jadul gitu, udah lama. Tapi begitu kita buka udah nggak ada lagi page-nya gitu kan. Nah, ya, itu mungkin bisa bisa diantisipasi dengan selalu mengurutkan dari ranking pencarian yang paling relevannya atau yang paling di atasnya adalah dokumen yang paling baru gitu. Itu yang dilakukan oleh Google. Sehingga walaupun hasil pencarian yang lama-lama keluar, dia ditaruh di bawah-bawah gitu. Mungkin halaman 10 gitu kan, sehingga orang kan malas ya mencari sampai halaman 10. Paling orang paling tinggi ya mencari ya dari hasil pencarian Google membuka sampai halaman pencarian ketiga lah, 30 hasil pencarian. Kalau nggak ada yang cocok, dia masukkan kata kunci yang baru. Oke. Nah, jadi ada dua proses. Yang pertama adalah proses namanya proses indexing di sini ya. Dan di sini proses retrieving ya. Jadi kalau proses indexing pertama tentu saja dia mencari atau mengumpulkan dokumen. Jadi ini adalah koleksi dokumen kita ya, atau purpose ya, didapatkan dari dokumen atau dari web crawling ya, biasanya dari web crawling. Kemudian setelah itu dokumen ini dilakukan tokenisasi, apakah itu nanti ganti huruf besar huruf kecil ya, kemudian text preprocessing yang lain ya, dan seterusnya sampai nanti kita mendapatkan representation function-nya seperti apa ya, atau kita menggunakan representation function-nya seperti apa. Apakah itu nanti TF-IDF atau OCAPI atau yang lain. Nah, ini biasanya bentuknya nanti back of word ya, back of word. Nah, ini udah apa ya istilahnya? Udah famous lah ya, teknik back of word ini udah famous atau udah sangat populer di bidang IR dan NLP ya. Nanti kita bahas ya itu back of word apa, insya Allah. Kemudian dengan adanya fungsi representasi ini ya, kemudian kita bentuk dokumen representation ya, bagaimana kita merepresentasikan dokumen yang tadi banyak ini yang bentuknya teks, artikel dan lain-lain menjadi representasi tertentu. Kemudian kita susun dia dalam bentuk indeks gitu ya. Jadi database kita adalah indeks di sini, indeks. Kemudian dengan blok yang kedua adalah proses query ya, atau proses bagaimana kita mencari informasi melalui koleksi yang sudah kita indeks tadi. Caranya adalah kita masukkan query, kemudian dengan representation function yang sama, jadi ini harus sama ya fungsi representasinya. Kemudian kita bisa merepresentasikan query-nya seperti apa. Dan nanti ada fungsi untuk membandingkan. Ya. Jadi di sini comparison function isinya adalah pengukuran similarity antara query representation dan document representation. Ya. Jadi kita bandingkan keduanya. Mana nilai perbandingan atau mana nilai similarity yang paling tinggi, itu yang kita berikan di ranking-ranking teratas ya, atau kita taruh di ranking-ranking teratas. Paham ya? Jadi nanti ranking 1 sampai 10 di halaman pertama itu pasti yang paling relevan dengan antara query dan dokumennya ya. Kalau tidak diurutkan berdasarkan relevansi yang tadi, jangan sampai nanti dokumen tidak relevan adanya di ranking teratas gitu. Itu pasti sistemnya bakalan ditinggalkan ya. Jadi kunci keberhasilan suatu search engine adalah bagaimana dia menempatkan hasil pencarian yang paling relevan di atas. Nah, karena mengetahui cara kerja search engine seperti ini, maka orang-orang nakal agar webnya keluar di hasil pencarian, dia akalin itu ya, dia akalin. Bagaimana supaya bobot kata yang dia tembak sebagai kata kunci bisa menyebabkan dokumennya yang nggak penting itu tampil di hasil pencarian pertama. Yaitu yang disebut dengan SEO ya. Ilmunya SEO, Search Engine Optimization ya. Jadi bagaimana dia mengakali mesin pencari ya. Oleh karena itu Google nggak mau ditipu ya. Jadi Google melakukan update terus algoritmanya ya. Jadi sering dia mengupdate algoritmanya sehingga SEO yang tadi itu nggak bisa menipu hasil pencarian Google. Ya, walaupun masih sering bocor juga ya. Masih sering bocor juga.
Jadi intinya ya samalah dengan seperti anti spam dengan spam ya, mereka saling kejar mengejar gitu ya, supaya nanti jangan sampai anti spam ini tertipu oleh si spammer ya, selalu ada cara untuk menipu softwarenya. Nah, Google juga sama. Nah, disitulah kelebihan mungkin ya, disitulah kelebihan Google dibanding mesin pencari yang lain. Dia bisa menyesuaikan algoritmanya terus sehingga user itu tetap puas memakai Google, ya, sehingga dokumen-dokumen sampah yang tadi memanfaatkan SEO tidak muncul di halaman-halaman awal hasil pencarian. Oke, next. Nah, task ya, atau apa istilahnya bahasa Indonesianya? Pekerjaan-pekerjaan penelitian ya, task atau tugas-tugas dari bidang IR itu berkembang task-task antara lain ini ya. Ini kalau nggak salah pernah kita singgung juga di pertemuan pertama. Antara lain adalah clustering. Ya, ini istilah-istilahnya ya. Clustering mengelompokkan hasil pencarian berdasarkan topik. Ini yang relevansinya dengan IR ya. Jadi kalau kita mencari nih ya, kita mencari suatu query. Jadi daripada query itu dicampur saja berdasarkan relevansi, ada baiknya dia dikelompokkan berdasarkan topik ya. Jadi dengan clustering dikelompokkan dulu topiknya. Kira-kira dari query ini ketebak nggak ini topiknya tentang apa? Kalau sudah ketebak nanti hasil pencariannya ngambil dari topik ini aja gitu. Yang lain walaupun relevansinya tinggi tapi ternyata topiknya beda gitu. Biar ditaruh di bawah. Nah, itu juga akan menghasilkan hasil pencarian yang mungkin akan memenuhi ekspektasi dari pengguna ya, dengan terlebih dahulu melakukan clustering terhadap dokumen kita ya, koleksi dokumen. Ini juga clustering ini juga akan membantu sistem IR supaya indeksnya nggak terlalu besar ya, atau supaya pencariannya lebih cepat. Misalkan dia mencari query suatu kata tertentu. Dari kata ini pertama dilihat dulu topiknya tentang apa. Nanti yang dicari adalah prioritas pertama hasil pencarian ke dokumen di topik tersebut gitu. Sehingga nanti daripada dia mencari ke keseluruhan korpus, sudah cari dari topik itu dulu gitu ya. Nah, itu akan lebih mempercepat hasil pencarian. Kemudian yang lain adalah classification ya. Contohnya deteksi spam atau not spam pada email. Itu tadi kita udah bahas ya. Jadi antara spammer ya yang tukang nyepam itu berlomba-lomba ya kejar mengejar sama sistem anti spam. Dia ngakalin terus itu ya. Dia akalin supaya email spamnya lolos masuk ke mailbox. Kemudian information extraction. Nah, ini bagaimana kita mengekstrak informasi dari suatu dokumen yang panjang. Nah, ini gunanya di mana dipakainya dalam sistem IR? Di snippet ya. Kita masukkan query ya, bagaimana snippet itu? Ya, snippet tau ya. Deskripsi tentang dokumen yang panjang tadi, cerita tentang apa sih dokumennya gitu. Jadi dikeluarkan snippetnya. Snippet itu semacam ringkasan atau cuplikan di dalam dokumen gitu ya. Nah, bagaimana kita memilih snippet dari query ya di dalam suatu dokumen yang sudah kita keluarkan hasil pencariannya. Ya kalau di Google kan gampang ya. Jadi ada judul dokumen gitu ya di hasil pencarian, kemudian di bawahnya itu kan ada snippetnya atau deskripsi singkat 2 atau 3 baris ya isinya tentang cuplikan di dalam dokumen ya, yang sesuai dengan query yang kita masukkan. Kemudian task selanjutnya adalah question answering ya. Cepat sekali waktunya, udah setengah jam aja. Oke, question answering contohnya adalah factoid questions atau experience answer. Factoid answer atau experience answer. Factoid artinya fakta. Ini adalah jawaban yang diminta adalah fakta. Contoh, siapakah Presiden Indonesia tahun misalkan ya, tahun 1955 gitu ya. Hasil pemilu 1955 misalnya. Jawabannya harus Presiden Soekarno misalnya. Tidak boleh jawabannya Presiden Jokowi gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan factoid answer. Atau experience answer, ini berdasarkan pengalaman ya. Nah, kalau pengalaman biasanya ini adalah pada forum-forum biasanya. Misalkan kita tahu forum-forum untuk programming, misalnya ada kalau di programming itu ada Quora misalnya, itu adalah forum. Kita bisa mensubmit pertanyaan, kemudian dari sistem nanti dicari similarity antara query kita yang tentang pertanyaan tadi dan diskusi-diskusi yang pernah ada, sehingga kita langsung dapatkan hasilnya tanpa menunggu jawaban dari expert di Quora misalnya ya. Oke, ada banyak sih forum-forum tentang kalau di bidang IT ya, tentang
tanya jawab seputar IT. Nah, kita bisa cari dulu sistem biasanya mencarikan dulu dari thread yang sudah pernah ada ya. Atau dari arsip yang sudah pernah ada thread-nya gitu. Dan juga misalkan di GitHub ya, misalkan GitHub juga yang sekarang lebih populer ya tentang programming, karena di sana bisa nge-post code juga ya, itu juga bisa dilihat di sana aplikasi question answering-nya. Jadi tinggal kita cari ya, itu juga bisa ini dengan Google juga ya. Kalau kita cari di Google tentang sesuatu kasus, kadang-kadang hasil pencarian dari GitHub juga bisa dikeluarkan dari hasil pencarian Google. Oke, kemudian opinion mining. Nah, ini semuanya ada task-nya ya. Jadi kalau cari di internet, ya itu ada task-nya. Kadang-kadang ada share task yang sudah selesai, dan kadang-kadang ada yang masih jalan sampai sekarang gitu. Opinion mining itu adalah menganalisa atau meringkas dari sentimen pada teks ya. Kira-kira kalau kita mendapatkan teks, katakanlah Twitter atau feedback ya, user feedback, misalkan pada IMDb ya, IMDb itu adalah untuk database yang mengumpulkan review tentang film ya, misalnya. Nah, itu kita bisa analisa dan kita bisa buat ringkasan dari sentimen yang ada pada IMDb. Itu disebut dengan opinion mining. Kemudian ada text summarization. Itu udah biasa ya. Dari sini kan udah ketahuan kepanjangnya ya. Bagaimana kita meringkas dokumen yang panjang menjadi ringkasan yang pendek. Ini bisa antara satu dokumen atau bisa sumbernya dari beberapa dokumen ya. Jadi meringkas multi dokumen menjadi satu ringkasan, atau dari satu dokumen panjang menjadi satu ringkasan. Itu dua-duanya ada tasknya. Baik, kita lanjutkan. Metode-metode dan pendekatan-pendekatan, methods and approach. Nah, pendekatan yang paling berhasil di dalam IR yaitu menggunakan statistik. Ya. NLP juga sama ya, banyak menggunakan statistik. Yaitu secara langsung atau menggunakan probabilistik, ya, probabilitas. Ya. Jadi bisa dengan statistik secara langsung atau menggunakan probabilitas. Oke. Mengapa tidak menggunakan teknik NLP? Kalau khusus untuk IR ya, kenapa tidak menggunakan teknik bahasa alami NLP misalnya? Jadi kenapa dia mesti bercabang di sini? Contoh, komputer mengerti dokumen dan query lalu mencocokkannya. Ya, misalkan tadi ya, bagaimana komputer mengerti bahwa dokumen ini bercerita tentang, misalnya ya, kita mencari katakanlah dokumen tentang penanganan COVID di Indonesia gitu. Jadi kalau query-nya adalah bagaimana penanganan COVID di Indonesia, nah komputer tuh ngerti pertanyaannya tentang COVID nih, bukan tentang Indonesia gitu ya. Jadi tentang COVID-nya gitu, yang jadi topik pencariannya adalah COVID gitu. Indonesia itu cuma tempat gitu kan. Nah, bagaimana sistem komputer mengerti query-nya, lalu dia yang dicarinya adalah fokusnya COVID gitu, bukan fokusnya Indonesia gitu. Nah, kalau fokusnya Indonesia, nanti mungkin yang dikeluarkan adalah tempat wisata atau yang lain gitu ya. Jadi pendekatan NLP tidak dipakai. Kenapa? Karena itu akan sulit ya dalam domain yang tidak terbatas ya. Jadi barusan contohnya kan tadi domainnya, kalau kita ambil domainnya Indonesia itu kan tidak terbatas ya. Indonesia itu ada banyak yang dibahas, macet lah, apalagi polusi ya, barang tambang, krisis ekonomi dan seterusnya. Sedangkan yang ingin kita tanyakan sebetulnya tentang COVID gitu kan. Jadi dengan NLP itu akan lebih sulit, dan kemudian cost komputasinya akan lebih besar ya. Cost. Jadi kalau kita bicara sistem komputer tidak terlepas dari cost ya, atau biaya yang dikeluarkan. Kemudian kalau NLP itu bisa sangat berhasil di bidang yang sudah ditentukan. Jadi kalau bidangnya sudah kita batasi ya dengan kontrol topik, misalkan topiknya kita kontrol gitu ya. Nah, itu mungkin bisa akan sangat berhasil dengan NLP. Ya. Contohnya ekstraksi informasi tentang terorisme, misalnya. Atau bidang kesehatan atau hukum dengan perbenaran kata yang khusus. Ya. Pada bidang kesehatan, misalkan telemedicine gitu ya. Itu udah mulai dikembangkan juga sejak tahun 2000-an ya, bidang telemedicine ya. Atau bidang hukum juga sama ya. Law Information Technology ya, Law IT sudah banyak juga. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita bahas ke topik sekarang. Wah, pembukanya banyak 40 menit ya. Baik, index construction. Ya. Bagaimana kita mengkonstruk atau membangun indeks.
Jadi indexing adalah intinya dari IR ya. Indexing dan retrieving. Ada dua nih, proses bagaimana membangun indeks, kemudian bagaimana melakukan proses retrieval. Jadi dua ini yang menjadi inti dari IR ya. Indexing adalah proses pembentukan indeks ya, atau index construction dari suatu sistem information retrieval. Apakah indeks itu? Nah, jadi kalau misalkan kalau misalkan kita pernah baca buku yang tebal gitu ya. Kalau buku bahasa Indonesia jarang sih. Jadi kalau kita baca buku textbook bahasa Inggris, kayaknya saya punya buku textbook, tapi di dalam lemari ya, di dalam laci jauh pula di bawahnya. Bisa diambil nggak ya? Nah, ini bisa nih. Nah, ini ya. Oke, kita hidupin videonya yang besar dulu nih, biar kelihatan. Nah, ini contohnya. Ini buku textbook ya, tebal, buku textbook. Biasanya kalau kita mencari sesuatu di dalam buku ini, enakan carinya lewat mana? Ayo, coba tebak. Dari mana? Buka halaman 1-1. Wah, tebel ya. Kalau nyari sesuatu di sini capek ya, kalau buka satu-satu, ya nggak? Nah, jadi dari buku yang tebal ini, bagaimana kita mencari sesuatu? Misalnya ini judulnya apa? Digital Image Processing. Oke. Nah, kita ingin mencari tentang bagaimana spatial window dari menganalisa suatu image, misalkan ya. Jadi kita misalnya ya menganalisa image dengan spatial window. Nah, ini kalau mencari sini repot ya. Banyak soalnya halamannya. Mana sih? Banyak kan? Maksud tebal ini mau dicari. Ayo, bagaimana caranya? Baca semua halaman? Nggak mungkin. Lama ya. Baca daftar isi. Nah, ini lumayan nih. Ada daftar isinya. Sini. Ketemu nggak spatial window? Kayaknya masih susah ya. Karena mungkin spatial window itu bukan termasuk ke dalam judul-judul atau subjudul di sini. Ya. Jadi bagaimana kalau dia tidak ada di dalam subjudul? Kita udah baca berkali-kali, nggak ketemu gitu ya. Udah gitu, tidak terstruktur lagi ya. Minimal tidak terurut abjad. Capek kan? Nah, jadi bagaimana caranya kita mencari suatu term di sini adalah dengan indeks. Di mana kita temukan indeks dari suatu buku? Nah, khusus buku textbook, khususnya buku textbook yang berbahasa Inggris, kita bisa buka di halaman belakang sini. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Indeks, mana halaman satunya? Indeks. Banyak ya kata-katanya. Mana ini? Nah, ini ya. Indeks. Baca ya. Indeks. Nah, itu ya. Jadi kita temukan kata-kata yang kita cari di bagian buku indeks ini. Di halaman terakhir ya. Silakan buka halaman terakhir di sini. Ada berapa halaman tergantung jumlah kata penting yang disarikan oleh tim editor ya. Contohnya tadi kita mencari spatial window. Ini kacamatanya jauh ya, jadi kalau baca buku dekat agak susah. Nah, ini ya spatial filter, spatial domain. Jadi di sini ada ya, spatial koordinat ya, ada di sini semuanya. Yang berhubungan dengan kata spasial. Spatial filtering ya, spasial apalagi nih. Spatial variable dan seterusnya. Spatial window-nya nggak kelihatan. Ya, oke. Nah, jadi di sinilah kita bisa ketemu halaman yang mengandung kata kunci atau query yang ingin kita cari. Oke, contohnya di buku textbook. Oke, lanjut. Terus bagaimana kita membangun indeks ya untuk buku-buku ya misalnya ya untuk buku-buku textbook yang tadi biasanya indeksnya dibangun semi manual. Pertama kata-kata diekstrak dulu, kemudian dipilih kata-kata penting, baru dicari nanti di halaman berapa gitu ya. Jadi semi manual. Kalau dulu zaman dulu sekali masih manual gitu ya. Nah, dengan adanya indeks itu bisa mempercepat pencarian, sudah pasti ya. Bayangkan kalau tadi mencari di dalam satu buku, bisa berapa lama ya, bisa berapa tahun ya bacanya. Bahasa Inggris soalnya. Oke, kemudian strategi apa yang bisa diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan memori. Nah, ini penting ya. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya tadi apa? Misalkan mengumpulkan dokumennya ke dalam
cluster-cluster gitu ya, sesuai dengan topik. Nanti pencariannya, query-nya dicek dulu topiknya apa, baru ngambil dari cluster gitu ya. Tapi indeksnya sendiri seperti apa? Ya mungkin indeksnya juga sama ya, berdasarkan cluster. Jadi misalnya indeks tentang teknik informatika gitu ya, misalnya. Nah, nanti indeksnya juga kita susun, indeks teknik informatika. Gitu. Oke, antara lain ya. Contoh aja. Ya terbuka riset tentang itu kalau tertarik ya. Untuk TA misalnya. Oke, indeks. Definisinya adalah suatu daftar. Jadi indeks itu adalah daftar. Dari nama, bisa subjek, bisa topik, bisa istilah, ya, dan lainnya. Yang disertai dengan referensi. Jadi ada daftar dan referensi. Pada posisi mana mereka ada di dalam suatu dokumen. Nah, seperti tadi kan, ya, masih kebaca nggak nih tulisannya? Kayaknya harus saya zoom nih. Coba tes ya. Biar paham nih. Makanya saya harus perlihatkan real-nya. Nah, ini. Bukan ini halaman, sorry. Inilah. Nah, misalkan ini ya. Ini terbaca enggak nih? Nah, ini misalkan ini adalah suatu kata penting yang disorot ya, apa ini namanya? Regional description ya. Kemudian ini adalah lokasinya, halaman 822 sampai 842 misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan daftar katanya, daftar bisa berupa nama, subjek, ya, topik, ya, apa saja tadi? Ya. Nama, subjek, topik, istilah, dan referensinya pada posisi mana dia berada. Oke, itu yang namanya indeks. Bagaimana dengan indeks suatu mesin pencari? Ya, nah, posisi yang ditandai pada indeks mesin pencari adalah pada dokumen mana, misalnya, atau pada baris keberapa, ya, lebih detail, atau pada posisi karakter keberapa, dan seterusnya. Ya, ini akan lebih detail indeksnya. Ya. Tapi ini mungkin indeksnya bisa dibagi nih. Misalnya indeks pada dokumen apa dulu gitu ya. Nanti next kalau sudah ketemu filenya baru nanti masuk ke indeks extended-nya ya, pada baris keberapa, pada posisi karakter keberapa, dan seterusnya. Oke. Indexing based IR ya. Indexing based IR atau sistem information retrieval yang berbasis indexing. Ya. Ada beberapa macam modelnya. Pertama, query simple ya. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai belasan kata kunci yang bisa kita inputkan ke dalam sistem untuk sebagai query ya. Atau web retrieval ya, ini juga sama, itu simple query. Kemudian ada juga boolean query ya. Kalau boolean misalnya COVID-19 N, ada operator di sini ya. N new normal. Jadi di sini ada query-nya dalam bentuk boolean ya. Ada N, ada or atau ada not ya. Misalkan COVID-19 N new normal not Indonesia. Artinya kita nggak mau cari yang ada dokumen Indonesianya gitu ya. Mencari yang di luar negeri misalnya. Contoh online katalog, patent search, medical record search ya. Web search juga bisa ya. Di Google itu ada fasilitas untuk menggunakan boolean query seperti ini. Oke. Kalau online katalog, patent search dan lain-lain ini juga rata-rata mungkin karena database-nya juga sebagian berasal dari sistem database ya. Sistem database, jadi mungkin bisa menggunakan boolean seperti ini. Kemudian context query, ya, berdasarkan proximity search atau operator kedekatan ya. Seberapa dekat hubungan antar kata di dalam query misalnya. Atau phrase query, query yang berbentuk frase atau kata majemuk ya, atau kata gabungan yang artinya sudah berubah dari kalau kata itu terpisah sendiri-sendiri. Oke. Lanjut, pentingnya indeks ya. Pengorganisasian file dan indeks untuk meningkatkan unjuk kerja sistem IR ya. Jadi bagaimana kita melakukan pengorganisasian atau pengaturan file dan indeks supaya unjuk kerja IR-nya bagus. Secara klasik dilakukan manual ya, menentukan kata kunci berdasarkan topik ya, atau control vocabulary. Nah, ini contohnya yang buku tadi ya. Jadi itu adalah salah satu kegiatan untuk menentukan kata kunci ya, dengan vocabulary terkontrol. Karena apa? Karena kita tidak mungkin di buku kita bikin indeksnya seluruh kata yang ada di dalam buku tersebut. Sehingga kita harus pilih-pilih katanya gitu. Jadi sebagian dilakukan dengan mesin setelah kata-katanya diekstrak dan posisinya dapat.
Baru nanti dipilih kata-kata mana yang kita masukkan dan mana yang tidak perlu kita masukkan. Nah, ya. Itu yang klasik dilakukan semuanya manual. Nah, kalau tadi buku udah semi otomatis kalau sekarang ya. Kalau zaman dulu manual. Dan kalau yang manual itu tentu aja ada biaya tambahan dan biayanya itu adalah mahal karena harus bayar tenaga manusia. Oke. Lanjut, modern dilakukan dengan mesin, ya, menentukan kata kunci atau frase dengan program parsing atau tokenisasi. Prosesnya cepat dan murah, ya, karena nggak perlu bayar orang. Oke. Nah, kita masuk ke tahapan index construction. Ini tahap-tahapnya ya. Dan ini biasanya tahap-tahapnya tidak harus berurut ya, tergantung bagaimana kita melakukan. Contoh, tahap yang umum dari suatu index construction untuk data berupa web yang hasil crawling misalnya. Pertama, lihat dulu dokumen untuk mengenali strukturnya. Ya. Mungkin di sana ada judul, mungkin ada tanggal, ada tag-tag yang spesial, misalkan ya, ada metadata, ada mention, ada hashtag, dan seterusnya. Jadi dokumennya dicek dulu, dilihat dulu. Kemudian lakukan text pre-processing. Jadi sebelum text processing, di pre-process dulu. Ya. Ambil hanya teks atau dokumen atau artikelnya saja. Oke. Nah, misalkan link-link kita buang ya. Kalau dalam artikel ada link, kita buang linknya. Kalau di artikel ada menu atau ada header atau ada yang lain, kita buang. Jadi kita hanya ambil isi teks. Misalkan hanya isi teks dan judul, misalnya judul artikel. Ya. Lalu kita lakukan tokenisasi atau text parsing. Ini udah kita lakukan atau udah kita bahas di chapter sebelumnya. Nah, kalau misalkan lupa atau mengingat lagi, silahkan buka chapter sebelumnya atau tonton lagi video chapter sebelumnya di sini. Di sini ya. Oke. Itu ada huruf I, klik di sana ya. Oke. Nah, klik di huruf I. Kemudian menghilangkan stop word atau stop word removal ya istilahnya ya. Stop word itu juga bisa mempercepat atau meningkatkan unjuk kerja sistem pencari karena kita tahu stop word itu adalah kata-kata yang banyak sekali muncul di dalam dokumen tapi tidak signifikan. Ya, tidak signifikan untuk menentukan bahwa dokumen ini relevan atau tidak sesuai dengan query. Oke. Kemudian ada proses pemotongan imbuhan ya. Ada stemming, ada lemmatization misalnya. Kita pakai ini misalkan atau tidak pakai ini juga seperti Google misalnya ya. Itu misalnya saya nggak terlalu yakin ya, tapi mungkin proses ini udah dihilangkan ya dari Google. Karena apa? Karena dia sudah punya koleksi kata-kata yang sangat-sangat banyak, sehingga tidak perlu lagi di stem gitu. Jadi kalau kita mau mencari kata dalam bentuk berimbuhan ya langsung ketemu gitu ya, misalnya. Ya. Oke. Kemudian pembobotan kata atau term weighting, ya, pembobotan kata. Bagaimana setiap kata itu kita kasih bobot untuk menentukan dia signifikan atau tidak terhadap query yang kita cari gitu. Dan terakhir adalah pembuatan indeks dokumen. Nah, ini yang menjadi fokusnya nanti nih ya di bagian index construction. Jadi di sini adalah matriks, indeks, kemudian ada dokumennya di mana-mana saja gitu. Jadi matriks antara indeks di kolom di baris dan dokumen di kolom gitu ya. Kalau kita bikin bentuk matriks ya. Atau dibalik dokumen ke bawah, indeks ke kanan gitu. Ya, intinya pasangan antara indeks dan dokumen. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ada lagi token term word gram ya. Tadi menit keberapa harus dicatat nih ya. Mana pulpen? Sebentar ya. Saya catat dulu nih biar nggak lupa. Ntar menit 50. Oke. Ini juga udah kita bahas ya tentang token term word gram ya. Ini adalah pembahasan kita di tokenisasi kalau nggak salah ya. Ada berbentuk word atau berbentuk karakter gitu ya, word n-gram. Waktu itu kita pakai istilah word n-gram atau karakter n-gram atau token atau term. Nah, dalam kuliah IR ini karena kita fokusnya ke information retrieval, kita istilahkan saja token atau term ya. Token atau term itu artinya kata gitu ya. Karena kita bicara fokus ke IR, karena kita mencari kata dalam IR sebagai kata kunci, ya bukan gram kunci tapi kata kunci. Jadi token kita atau term, ya istilah term itu adalah istilah ya. Dapat berbentuk gram atau word atau kata. Lihat chapter sebelumnya di sini. Ya, ini.
di atas ya. Nih, saya tandain lagi kalau pakai cut ya. Cek cut huruf I di atas untuk video yang membahas tentang gram ya, atau tokenisasi. Dan apa saja yang bisa menjadi token kata pada sistem IR. Jadi ini fokus kita ke IR ya. Karena token gram yang lain itu nanti bisa untuk task yang berbeda-beda seperti question answering, juga kata. Apalagi contohnya ya. Misalkan tweet ya, tweet itu kan pendek, jadi bisa kita ganti jadi gram ya. Twitter itu kan karakternya cuma 160 karakter atau paling tinggi 300 karakter lah mungkin ya. Nah, kita sekarang fokus ke token berbentuk kata. Jadi yang bisa menjadi token adalah pertama kata tunggal atau kata dasar atau kata berimbuan ya. Jadi bentuknya adalah kata tunggal ya, dia cuma satu gitu. Satu kata dibatasi dengan spasi kiri kanannya. Kita bisa ambil dia sebagai token. Oke, jadi bentuknya bisa kata dasar atau bisa kata berimbuan. Contohnya nih, manajemen kalau bahasa Inggris ya, ini adalah kata berimbuan. Ya, ada tambahan men ya di sini ya, affix men. Tadinya katanya adalah manage ya, kata dasarnya adalah manage. Kemudian lemma ya. Jadi lemma atau kata dasar bisa kita jadikan sebagai token. Contoh semua kata ya di dalam dokumen kita jadikan lemma atau jadikan kata dasarnya. Contoh adalah manajemen, managing, manage ya, semua jadi manage. Ya, manajerial jadi manage. Jadi diambil kata dasarnya. Nah, ini berbeda dengan root ya. Root atau bentuk akar atau bentuk stem ya, bentuk terpotong ya. Jadi kalau bentuk terpotong itu tergantung nanti algoritma stemmingnya. Biasanya perbedaan antara lemma dan stemming adalah lemmatization dia menggunakan algoritma yang lebih rumit daripada stem. Stem biasanya bisa berupa rule base saja. Jadi ada satu set rule untuk memotong-motong imbuhan. Sedangkan lemma nggak bisa seperti itu ya. Jadi ada lebih kompleks lah algoritma untuk lemmatization. Oke, kalau contohnya untuk stemming ya, contohnya pakai Porter stemming atau Levin stemming, ya, stemmer ya. Ada banyak peneliti yang mengeluarkan aturan rule base untuk stemming bahasa Inggris ya, contohnya Porter, ada Levin, ada siapa lagi gitu, ada banyak. Nah, misalnya dalam satu rule oleh salah satu yang tadi, manajemen, managing, dan manage dipotong jadi manage, E-nya hilang misalkan. Ya. Jadi nanti root-nya berbentuk ini ya, manage. Gitu ya. Terus yang lain adalah multi-word atau phrase atau proper noun atau number date. Ya. Ini juga bisa menjadi token. Contohnya multi-word atau phrase rumah sakit. Ya. Ini kalau dipisah, rumah dan sakit itu artinya beda. Ya. Rumah sakit. Apalagi contohnya yang lain. Sapu tangan gitu ya. Sapu dan tangan kan beda ya. Tapi sapu tangan jadi beda lagi artinya gitu kan. Nah, misalkan adalah proper noun ya. Nabi Yusuf gitu misalnya. Presiden Habibie misalnya. Apalagi. Yang lain juga banyak kan. Ya. Kemudian number, ya nomor ya. Ke-18. Nah ini ya. Jadi ini kalau kita potong, kita misalkan pada saat lakukan pada saat lakukan tokenisasi, kita buang semua karakter yang berupa angka, maka tinggal ke aja lagi nanti, gitu kan. Nah, ini malah nggak bagus ya. Oke. Atau tanggal ya, 18 April. Ini kalau kita tokenisasi terpisah, ada 18 dan April menjadi 2 token gitu. Oke. Nah, ini contohnya adalah kalau dia berupa date penting ya, contohnya 17 Agustus itu kan penting ya, nggak terpisahkan dari bangsa Indonesia kan, gitu. Oke. Kemudian berdasarkan meaning ya, contoh plan, project, design itu apa ya istilahnya, disimpulkan sebagai plan. 03 ini misalnya nomor ini ya, atau jumlah ini ya, ini nggak tahu juga ya. Tapi ini biasanya diambil dari WordNet ya, untuk mengambil token. Contohnya dari ini ya, ada 3 kata, plan, project, dan design. Nah, di token menjadi plan saja, gitu, misalnya. Jadi nanti kalau ada yang mencari tentang desain, ya, query-nya desain, nanti dapat indeksnya adalah plan. Ternyata plan ini ada mengandung arti yang lain, yaitu project dan plan, misalnya. Maka selain keluar hasil pencarian tentang desain, yang project dan yang plan juga keluar gitu. Hasil pencarian dari dokumen yang isinya menceritakan project atau menceritakan tentang plan, walaupun tidak ada kata desainnya, nanti itu akan keluar. Ya, itu yang namanya pencarian berdasarkan meaning atau arti kata. Oke.
Di Google kayaknya ada juga ya ini. Kalau nggak salah dulu pernah mencari apa ya? Pernah mencari pemerintah yang keluar nanti presiden gitu kan, atau kabinet gitu ya. Padahal itu kan beda ya. Yang kita cari pemerintah tapi yang keluar dokumennya adalah tentang kabinet misalnya. Nah itu adalah meaning. Ya. Oke, kita bahas common issue. Wah, ini kuliahnya agak panjang ya. Harap bersabar ya dengan kuotanya. Karena ini memang udah masuk ke inti soalnya. Inti dari IR ya. Ada indexing nanti ke selanjutnya nanti tentang modeling ya, IR modeling. Dan terakhir adalah bagaimana pengukuran ya, evaluation. Itu tiga chapter terakhir ini kita akan panjang videonya. Jadi mahasiswa harap bersabar ya menonton penjelasannya dengan seksama. Oke. Nah, common issue. Nah, ini nanti yang akan menjadi tantangan kalian kalau ingin mengembangkan sistem information retrieval. Masalah text pre-processing. Ini ya, isu yang pertama. Mengambil teks di dalam header HTML. Contoh. Ya. Ini bagaimana caranya kita mengambil judul page ya, atau judul artikel. Dan kita pisahkan dengan menu yang ada di dalam satu halaman yang kita potret tadi ya, atau yang kita crawling tadi. Ya. Jadi, kita hanya mengambil judul artikelnya saja, atau judul page-nya saja. Karena itu mungkin penting untuk menjadi kata kunci misalnya. Oke. Kemudian masalah pada proses tokenisasi. Ya. Misalnya, normalisasi teks. Nah ini kalau di bahasa Indonesia mungkin tidak ada ya. Kalau di bahasa Inggris misalnya ada seperti ini nih, resume ya. Ini adalah kata yang disadur dari bahasa Eropa. Ya ada karakter-karakter khusus seperti ini, resume ya. Sedangkan di bahasa Inggris resume ya tidak ada apa ya karakter khususnya. Jadi ini kita normalisasi nih ya. Dalam suatu task ini plagiarism detection ada nih yang iseng bikin dataset kayak gini ya. Jadi untuk kata-kata yang tidak ingin ketemu bahwa itu adalah plagiat, dia ganti dengan kayak gini. Karena pembaca ya, orang itu kan toleransinya tinggi terhadap kesalahan ya. Jadi walaupun ini ada karakter khususnya, orang tetap mengerti bahwa ini tulisannya adalah resume gitu. Ya. Nah, kalau dalam teks IR ya, ini adalah bagaimana kita melakukan normalisasinya gitu ya. Prosesnya seperti apa. Oke, kemudian masalah segmentasi teks, ini juga udah kita bahas di tokenisasi ya. Ini teks bahasa Jepang nih, ya campur nih antara kanji, katakana, kemudian ada kanji lagi, ada teks romaji atau Latin ya, kemudian ada kanji lagi, kemudian ada hiragana. Nah, sedangkan pada masing-masing part sendiri ya, di dalam satu katakana ini aja ada beberapa kata gitu ya. Ya, contoh ini mobile artinya ya. Kastama gitu ya, kasutama, customer, center gitu. Ada 3 kata berarti di sini ya. Kemudian ini kanjinya mungkin ini satu kata, ini satu kata gitu ya. Kalau kanjinya saya nggak bisa baca ya. Jujur. Kalau ini bacanya Rakuten ini ya. Soalnya memang emailnya dari Rakuten. Oke. Kemudian case folding ya, case folding. Nggak tahu ding bahasa Jepangnya ini apa, tapi kalau diterjemahkan artinya Rakuten gitu lah ya. Lanjut, masalah yang lain adalah case folding. Ya. Bagaimana kita mengganti huruf besar menjadi huruf kecil semua. Nah, contohnya ini, masalah yang timbul nih. PC kalau huruf besar itu artinya personal komputer, ya kan? Nah, pada saat dia dijadikan huruf kecil, jadi PC kecil, ini artinya jadi berubah ya. Karena kebanyakan yang pakai PC kecil artinya piece atau berapa potong gitu kan, kalau di bahasa Inggris ya. Misalkan 2 piece ya. Jadi kalau di sini ada tulisan misalkan I bought 2 pieces gitu ya kalimatnya. Saya membeli 2 PC. Nanti di sini 2 PC jadi 2 piece 2 potong jadinya. Saya beli 2 potong gitu kan. Apalagi kalau PC ada S-nya kecil, itu setelah di stem S-nya hilang kan gitu. Jadi itu akan bermasalah. Oke. Kemudian menghilangkan tanda baca, ya. Karena biasanya salah satu text processing-nya adalah menghilangkan tanda baca. Nah, misalkan ada singkatan MIT, ya. Ini adalah Universitas MIT, ya. Massachusetts Institute of Technology di Amerika. Massachusetts, bacanya gimana sih? Kusut nih lidah nih. Massachusetts Institute of Technology, nggak tahu lah cara bacanya. Pokoknya di Massachusetts aja.
Nah, ini kalau dihilangkan titiknya, itu menjadi mid gitu kan. Kemudian pada saat di case folding, huruf kecil semua kan, jadi mid, kecil. Nah, mid ini ada di bahasa Jerman. Nah, ini jadi pertanyaan ini, jadi rancu. Kira-kira mid ini, ya, di dalam dokumen itu dari bahasa Jerman atau MIT gitu kan. Nah, ya ini kasusnya terjadi di dokumen berbahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin ada lagi kasus yang mungkin mirip ya, bisa jadi. Terus ada nih kalau bahasa Indonesia nih ya, saya ambil contoh. Ada kata Al-Qur'an. Nah, ini kalau kita misalkan hapus tanda baca ya, atau tanda baca tanda minus ini dianggap tanda pemisah, kita samakan dengan spasi adalah pemisah kata misalnya. Terus tanda ini ya, kutip satu kita anggap dia tanda kutip ya, juga untuk memisahkan antar kata ya. Kalau kan ada quotes ya. Jadi semua quotes misalnya ya kita hilangkan dan itu adalah pemisah antar kata misalnya. Nah, kalau seperti itu, maka tokennya jadi kayak gini. Al-Qur'an, ada 3 token. Ya, jadi hilang kan? Jadi hilang artinya. Atau yang Quran ini dihilangkan saja, nanti teksnya jadi rapat, terus al spasinya kita tanda dash-nya atau tanda minusnya kita jadikan dia pemisah ya, atau seperti spasi. Maka jadi 2 token, al dan Quran ya. Kalau ini masih mending ya, yang Qurannya masih bisa dicari ketemu. Atau yang al kita hilangkan langsung sehingga teksnya jadi rapat, Al-Quran. Gitu. Pilih yang mana? Nah, ini nanti masing-masing ada konsekuensi. Ya, contohnya, kalau tanda minus langsung kita rapatkan, nanti yang pakai tanda minus, ya, itu yang harusnya dia 2 kata jadi rapat gitu. Ya. Misalnya, apa ya contohnya ya? Misalnya ini, orang-orang gitu ya. Padahal kan kita cukup satu ya, kalau di bahasa Indonesia. Orang-orang berdatangan. Daripada kita jadikan orangnya satu kata orang-orang, mendingan kan orang satu aja gitu kan. Toh artinya nggak berubah gitu ya. Beda kalau dia dipisah artinya jadi hilang. Jadi kata orang-orang misalnya, kalau kita rapatkan kan jadi orang-orang gitu kan. Jadi kata tersendiri dia, jadi aneh gitu. Ya, makanya ada apa istilahnya ya? Ada pro dan kontra bagi kita pada saat kita melakukan text processing. Ya, apakah tanda minus ini dihilangkan atau dijadikan pemisah ya misalnya. Kalau dihilangkan nanti kasusnya kayak tadi ya. Kalau Al-Qur'an jadi ini kan bisa masih oke lah ya, masih bisa jadi satu kata. Tapi kalau orang-orang, jadi kan orang-orang jadi rapat gitu kan. Padahal dia kata yang sama artinya. Cuman bedanya kalau orang itu satu, kalau orang-orang itu banyak gitu kan. Oke. Nah, kalau di bahasa Inggris ada lagi nih, Surya's video misalnya. Kan ada apostrofi S gitu kan di sini. Atau ada kutip S gitu kan. Nah, ini mau ditokenisasi jadi 2, Surya dan S ya. Atau dihilangkan kayak tadi ya Surya's gitu kan. Atau tetap Surya apostrofi S. Nah, ini seperti apa nih maunya gitu. Ini jadi isu nih nanti. Terus kata majemuk atau frase ya, kalau dipisahkan jadi berubah artinya. Contoh Tanjung Pura ini nama kota ya. Ujung Pandang misalnya ya. Apalagi ujung pandang kalau dipisahkan jadi ujung dan pandang kan, 2 kata yang berbeda artinya gitu. Rumah sakit ya, ini juga sama. Perdana Menteri gitu ya. Dan lain-lain. Banyak lah. Kemudian common issue yang lain ya, common issue yang kedua. Stop word removal itu meningkatkan efisiensi pencarian. Ya, ini fakta ya. Mitos atau fakta? Fakta ya. Dengan menghilangkan stop word itu akan meningkatkan efisiensi hasil pencarian. Dia juga mengurangi ukuran indeks dari data ya. Karena indeks kita kan kalau misalkan masuk stop word jadi panjang gitu ya. Kemudian standar umum stop list ya atau stop word itu untuk berbagai bahasa itu sudah ada dikeluarkan ya. Contoh, ada stop word bahasa Inggris kayak gini ya. Nah, ini standarnya udah ada nih yang share ya. Ada ratusan kata lah atau minimal 50 kata gitu ya yang umum. Kemudian ada bahasa Indonesia ya. Sama. Ini juga kita bisa cari nih standar stop word bahasa Indonesia apa saja. Oke. Nah, kita bisa pakai yang standar ya. Bahkan yang standar ini kadang-kadang sudah termasuk jadi library di scikit-learn misalnya ya. Atau di
NLP library ya di scikit-learn ya. Nah, masalah stop word ya. Bagaimana kalau query-nya adalah stop word? Jadi yang jadi query itu ya stop word itu gitu kan. Ya bisa nggak ketemu dokumennya kan ya. Contoh and or ya. Ini kan stop word ya bahasa Inggris and or. Tapi kalau dia adalah notasi matematika ya, ada AND gate atau OR gate ya. Pernah belajar kan ya? 1 and 1 hasilnya berapa? 1 gitu kan. 1 and 0 hasilnya 0 gitu ya. Atau OR juga sama. 1 OR 0 hasilnya 1 gitu. Nah, bagaimana kalau yang kita cari AND gate atau OR gate gitu ya. Nah, ini akan hilang atau nggak muncul nanti kalau kita stopnya dibuang. Oke. Atau kita cari judul lagu yang terkenal ya. Ada lagu Let It Be ya. Bahasa Inggris nih. Let it be, dan seterusnya gitu ya. Nggak perlu. Kayaknya harus dicuplik nih suaranya nanti diedit. Cuman kalau pakai ini kayaknya nggak bisa deh. Harus ngedit lagi sih videonya. 2 kali kerja. Ya, jadi ada lagu Let It Be. Itu lagu tahun 80-an bahasa Inggris ya. Atau To Be or Not To Be. Ya, ini juga sama nih ya, lagu juga. Cuman kita lihat nih, merah semua nih. Artinya apa? Stop word semua nih. Ya. Let juga sebetulnya stop word kayaknya ya. Nah, jadi bagaimana kalau yang kita cari ini gitu, bisa nggak ketemu kan? Atau frase King of Thailand misalnya. Masih nggak ya? Bumibol Adul Jadi gitu ya, Adul Jadi. Masih nggak? Iya, bukan itu pertanyaan. Kalau ini misalkan King of Thailand, jadi of-nya dibuang gitu. King Thailand artinya. Atau drive through service. Dengan drive service, itu kan beda ya. Drive service artinya apa? Layanan driving, layanan menyupir gitu. Kalau drive through, layanan belanja lewat drive through lah gitu ya. Lewat mobil aja nggak usah turun gitu kan. Atau state of the art ya, of the-nya dibuang jadi state art gitu ya. Nah, jadi masalah nih. Walaupun pada dasarnya, pada modern information retrieval dengan mesin-mesin modern, sekarang stop word itu malah tidak dibuang lagi ya. Contohnya di Google misalnya. Jadi kalau kita cari AND dan OR gate itu masih dapat. Nih ya, kita demoin deh. Nah, kita demoin bagusnya ya. Nah, nih ya, saya buka Google nih. Baca kan? Google. Nah, kita mau cari AND gate tadi ya, AND. Atau lagu lah, Let It Be. Nah, ini ya, banyak yang nyari kan, Let It Be lyrics gitu kan. Dapat tuh. Relevan ya, tuh relevan. Oke. Jadi ini nggak dibuang sama Google, walaupun semuanya stop word. Atau apa tadi? To be or not to be ya. Nah, ini kan ada kan. Ini isinya stop word semua loh. Tuh ya. Oh, ini puisi ya. Poetry Foundation. Ini ya, to be or not to be ya. Oke. Jadi phrase dari Hamlet ya. Ini karya sastra rupanya ya. Hamlet ya. Ini kan karya sastra ya. Oke. Nah, jadi ini yang modern nih. Sekarang stop word sudah nggak di ini lagi ya. Nggak penting lagi. Ya, saya sering sampaikan kalau misalkan mahasiswa TA tentang IR ya, atau tentang NLP juga, bahwa modern apa ya istilahnya, modern method itu nggak ini lagi, nggak care lagi sama stemming, sama stop word ya. Apalagi kalau Twitter. Ya kalau Twitter isinya dikit, kita potong lagi dengan stop word, makin habis dong teksnya gitu kan. Nah, itu juga saya sampaikan seperti itu. Oke, kembali ke slide. Nah, kita kembali ke slide. Nah, kita lanjut ya, masalah stemming. Tadi kita udah bahas masalah apa? Masalah, kok baliknya ke sini sih? Si. Nah, ini tadi udah ya, common issue dulu udah. Sekarang masalah stemming ya. Jadi walaupun sistem modern sudah tidak peduli sama stemming dan stop word, nah ada baiknya kita tetap bahas masalah stemming. Oke. Stemming
Tujuannya adalah membentuk stem, ya. Stem itu adalah bentuk terpotong, ya. Ya kan ingat kan perkembangbiakan dengan stem gitu ya, ingat aja gitu. Lidah buaya di stem atau dipotong daunnya, kemudian taruh di tanah jadi tumbuh gitu ya. Jadi jangan bingung istilah stem ya. Atau root, akar. Ini dulunya istilah dari tumbuhan juga nih. Ya, jadi stem adalah membentuk stem atau root dari kata ya. Bukan kata dasar ya, beda. Root di sini akar ya, akar kata. Bukan kata dasar tapi beda. Dia dapat meningkatkan recall dengan kompensasi precision ya. Jadi ada kompensasinya nih ya. Bisa jadi recall-nya naik, tapi presisinya turun gitu ya. Karena apa? Karena ada hasil pencarian yang nggak relevan tapi keluar gitu loh. Sehingga precision-nya jadi turun atau presisinya jadi turun. Recall-nya naik ya. Recall itu artinya berapa banyak yang dia bisa cari atau bisa temukan dari koleksi. Oke. Sedangkan precision berapa banyak hasil temuannya itu yang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi ada dua macam istilah ini, tolong Anda pahami ya, recall dan precision. Kemudian dengan adanya stemming, dia mengurangi ukuran indeks ya. Jadi bila tepat mengumpulkan data dengan root yang sama, itu bisa mengurangi indeks sampai 40 dan sampai 50%. Maksudnya gini, nah inilah contohnya ya. Ya, komputer, computing, computed, computation. Ini kan sama akarnya ya, komputasi ya, intinya komputasi. Jadi kalau ini semua bisa tepat dengan compute, semuanya satu arti, nah itu akan bagus hasilnya gitu. Dibanding kalau nanti ada yang berubah arti gitu loh. Kalau ada ambiguitas di sini ya. Terus problem dari stemming adalah dapat membentuk kata yang tidak ada arti atau tidak terdapat dalam kamus. Contohnya tadi nih ya. Kalau kita lakukan stemming hapus akhiran gitu kan di bahasa Inggris ya. Komputer ER dihapus ya, compute E dihapus, compute ES dihapus, computing ing dihapus, computed ED dihapus ya. Computation ASEAN diganti jadi dihapus gitu. Jadi compute gitu kan. Ini kan artinya kata ini tidak ada dalam kamus gitu dan tidak bisa dipahami. Gitu. Ini problemnya paling itu ya. Tapi selagi dia mencakup arti yang sama dari kata-kata ini, ya, nggak ada arti yang lain, itu nggak masalah. Contoh arti yang lain adalah, nanti kita di bawah ada nih. Membentuk kata baru yang ambigu atau berubah arti. Contoh bahasa Indonesia nih, beruang. Ini mau di stem jadi apa nih? Jadi uangkah, atau jadi ruangkah, atau tetap beruang gitu ya. Kalau jadi uang, berarti ber kita hapus. Jadi uang dia. Kalau ruang, berarti BE kita hapus be ya. Awalan be. Atau beruang berarti tetap dia adalah kata dasar. Nah, jadi kita mau pilih yang mana nih? Kan bingung ya, ambigu. Terus, contoh nih, kalau di bahasa Inggris, rencana ya, artinya rencana gitu. Ada plan ya, planner ya, perencana, atau planning, perencanaan gitu ya. Terus ada lagi kata rata ya, plane ya, itu artinya rata. Planner adalah alat untuk meratakan. Nah, ini keduanya kalau kita stem jadi plan ya. Plan, jadi rencana gitu kan. Kan repot ya. Plane rata atau plan pesawat ternyata kena stem jadi plan gitu kan. Jadi artinya berubah. Nah, ini tadi yang problem ini ya. Ini kan problemnya tadi membentuk kata yang tidak terdapat dalam kamus. Nah, ini kalau katanya ternyata berubah arti. Nah, ini masalah nih. Walaupun kita bilang stemmingnya berhasil, ya, katanya ada dalam kamus, ya, tapi artinya berubah. Nah, itu sama dengan tidak berhasil gitu. Jadi yang kemarin nyoba stemming ya, tolong ini diperhatikan lagi ya. Dimasukkan, jangan cuma hanya pengecekan kata dalam kamus saja gitu. Tapi kalau katanya berubah arti, itu juga kita bisa bilang stemmingnya gagal gitu kan. Atau mungkin bukan gagal ya. Ya artinya berubah gitu ya. Jadi dalam aplikasi nanti bisa menurunkan tingkat ketepatan atau akurasi. Oke. Lanjut tentang lemmatization ya. Nah, ini. Bagaimana kita membentuk lemma ya? Lemma. Yaitu mengubah kata-kata menjadi bentuk standar kamus. Jadi lemma itu adalah kata-kata standar kamus. Oke. Pada umumnya kata dasar sesuai dengan kategori sintaks ya. Misalkan verb plus ing itu jadi verb, ingnya dibuang. Noun plus s atau is jadi noun. Jadi imbuhannya dibuang. Tapi dia kata-katanya adalah kata-kata dasar gitu ya. Nah, kalau lemmatization itu lebih akurat dari stemming. Tapi butuh resource komputasi yang lebih besar. Malah sebagian butuh kalau dia rule based, butuh rule based yang lebih besar ya.
Atau kalau dia machine learning butuh dataset atau data training yang lebih banyak gitu ya. Nah, dengan menggunakan lemmatization sama ya, dia ada kompromi antara precision dan recall kalau kita terapkan dalam mesin IR ya. Nah, yang diharapkan adalah meningkatkan recall tanpa mengurangi precision. Nah, dengan menggunakan lemmatization ya, karena kata dasarnya sama dengan kata yang diberi imbuhan, ya, artinya tidak berubah arti ya, maka dia akan meningkatkan recall tanpa mengurangi precision. Jadi tetap presisinya sama gitu. Maksudnya presisinya tetap presisi ya, tetap sesuai dengan yang dicari gitu. Karena apa? Karena tidak berubah arti ya. Seperti tadi masalah di STEM, dia bisa berubah arti ya. Kemudian softwarenya disebut lemmatizer ya, lemmatizer. Dihasilkan oleh lemmatizer. Kalau stemming dihasilkan oleh stemmer ya, nama softwarenya. Jadi ini sangat berbeda ya antara stemmer dan lemmatizer. Oke. Contoh nih ya. The students' books are heavier than a laptop. Nah, contoh kalimat ini kalau kita lemmatization, ya, kalau kita lakukan lemmatization, maka the students, students berubah jadi study karena kata dasarnya study. Books berubah jadi book. Are berubah jadi be, ya. Heavier berubah jadi heavy, berat, ya. Than a laptop. Oke. Jadi beda ya hasilnya ya. Khususnya nih, student jadi study, ya. Books jadi book, are jadi be, gitu ya. Oke. Kalau di Indonesia, kebanyakan yang membuat TA-TA tentang stemmer, itu kan rule base ya, selalu membandingkan dengan kata dasar. Ini terpengaruh oleh penelitian pertama tentang stemmer bahasa Indonesia ya, yang disampaikan oleh Ibu Mirna juga. Jadi algoritmanya ya, oleh Mirna Adriani dan Nazif, itu selalu membandingkan dengan kata dasar. Ya. Sehingga kita bisa bilang sebetulnya stemmernya adalah lemmatizer gitu ya. Karena dia membandingkan dengan kata dasar. Ada kamus pembandingan kata dasarnya. Tapi karena mungkin tidak menggunakan resource seperti lemmatizer ya, artinya dengan rule base sederhana, maka dia masih disebut stemmer gitu sama Ibu Mirna ya. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan tentang stemmer di bahasa Indonesia ya. Anda bisa carilah rule base stemmer Mirna Adriani dan Bobby A. Nazif ya, karena dulu publikasinya pertama kali tahun 95 kalau nggak salah ya, apa tahun berapa gitu ya, itu udah disampaikan oleh Ibu Mirna tentang stemming. Kalau nggak salah saya tahun 95 deh itu tahunnya, jadi udah lama banget sebetulnya. Jadi kalau kita masih TA mempelajari stemming, rasanya udah sangat ketinggalan ya, sudah obsolete gitu, karena udah jadul gitu ya stemmer, apalagi rule base stemmer, stemmernya rule base. Tapi kalau mau coba pakai RNN boleh juga kayaknya ya, recursive neural network. Ya, bagaimana kita mempelajari neural network untuk stemming. Nah, itu mungkin masih menantang lah. Oke, dibanding kalau rule base ya. Karena kalau rule base itu udah klasik banget. Tahun 95, tahun 2005, 2015 udah 20 tahun. Sekarang 2020 udah 25 tahun berarti ya. Oke. Next. Dokumen indexing ya. Dengan indeks, sistem IR dapat meningkatkan kecepatan pencarian query ya. Dengan indeks, sistem IR dapat meningkatkan kecepatan pencarian query. Oke. Minum dulu ya. Minum dulu. Habis. Wah, ngambil air kayaknya ngabisin waktu dah. Nggak bisa di pause kayaknya. Oke, kita lanjut aja. Misal, dalam satu koleksi dengan 10.000 dokumen, pencarian query hanya dalam orde milidetik ya. Ini karena adanya indexing, indeks. Bahkan dengan Google, karena dia punya mesin yang banyak ya, parallel computing ya, dia punya grid system, mesinnya ada di Asia, ada di Eropa, ada di mana-mana. Jadi nanti kita Indonesia mencari nanti yang koleksinya diambil dari koleksi Indonesia dulu gitu kan, atau koleksi Asia dulu lah minimal gitu kan. Maka pencariannya juga cepat. Orde milidetik itu udah keluar puluhan ribu hasil misalnya ya di Google. Sakti ya. Oke, sistem cukup mencari kata-kata dalam query dari indeks kata yang tersedia. Nah, ini kita gunanya mencari indeks tadi ya. Sama dengan buku yang tadi saya tunjukkan ya. Bayangkan Anda mencari suatu istilah di dalam buku
Kalau buka satu-satu kan, atau scanning gitu, scanning dokumen kan lama ya. Nah, ya. Tanpa indeks, sistem harus melakukan scan menyeluruh atau sekuensial terhadap isi dokumen, seperti pencarian pada database, SQL, atau pencarian manual pada buku. Ya. Kita scan setiap halaman, ada nggak nih kata ini dicari. Ya. Dibaca, ya, di screening gitu kan, lama banget pasti. Oke. Kemudian, sistem akan menghabiskan waktu dalam menit, bahkan puluhan menit bila koleksinya semakin besar. Oke, itu kalau tidak ada indeks. Lanjut, tipe indexing. Nah, ini ya, ini penting nih. Ini adalah inti kuliah IR, adalah tipe indexing, membahas tipe indexing ya. Tiap dokumen itu direpresentasikan dalam bentuk set dari term, kata, dan bobot. Ya, ini tahap awalnya ya, bukan tahap awal apa, tipe indeks. Ya, jadi ada dokumen, kemudian ada word, kata-kata, kemudian ada weight-nya. Ya, ini kita indeks ini. Ya, dari koleksi dokumen, ya, tiap-tiap dokumen dia mengandung kata apa saja. Jadi ini daftar kata kita, nanti kita bikin mapping misalnya dalam bentuk koordinat seperti ini ya. Atau apa istilahnya, pasangan antara vertex gitu ya, node antara dua node ya. Ini vertexnya apa, yang hubungkannya garisnya apa gitulah. Kira-kira, habis juga suara saya ini ya, padahal baru ngomong 1,5 jam. Oke, contohnya kayak gini nih, word weight, ya pasangan word dan weight atau bobot. Contoh, D1, dokumen 1, katanya adalah compute, ini hasil stemming ya, compute 0,2, concept 0,1, bobotnya, teach 0,02, misalnya, dan seterusnya. Ada berapa kata yang ada di dokumen 1, ditulisin semua. Kemudian D2, compute 0,3, mouse ya, E-nya dibuang jadi mouse 0,2, CPU 0,34, dan seterusnya. Ini contoh ya, contoh. Kata-katanya habis di stem. Kemudian ada inverted index, adalah bentuk indeks dengan key adalah term kata. Ya. Kalau di sini key-nya apa tadi? D ya, dokumen ya. Setnya adalah term kata dan bobot. Kalau di sini setnya apa? Dokumen dan bobot. Ya. Jadi di sini yang inverted ya, terbalik atau dibalik ya. Di mana yang dibalik? Ini pasangan T dan D-nya, ya. Term dan dokumennya dibalik. Contoh, kalau dari contoh yang di atas nih, kita ekstrak lagi jadi, atau kita balik jadi inverted. Compute, ya, kata compute ada di D1, nih kan, bobotnya 0,2. Ada di D2, bobotnya 0,3, dan seterusnya. Dokumen berapa lagi yang ada kata compute. Kemudian konsep misalnya. Kata konsep mana nih ya? Ternyata ada di dokumen 1 saja, gitu. Dan seterusnya, mungkin di dokumen 3, dokumen 4 ada gitu ya. Terus mouse misalnya, kata mouse ada di dokumen 2, berarti D2 0,2 ya. Dan seterusnya. Jadi kelihatan ya, jelas ya bedanya adalah antara indexing normal ya, normal index dan inverted index. Normal index key-nya adalah dokumen, inverted index key-nya adalah term atau kata. Oke. Nah, ini penggambarannya nih ya, penggambaran ya. Penggambaran di prosesnya. Misalkan Brutus itu adanya di dokumen 1, 2, 4, 11, 31, dan seterusnya. Ini bobotnya belum cari ya. Kemudian Caesar adanya di 1, 2, 4, 5, 6, 16, dan seterusnya. Ini adalah indeks, ID dari dokumen ya. Ini dokumen ID-nya. Kemudian Calpurnia ada di 2, 31, 54, 101. Ini adalah ID dokumen. Ya. Jadi ini cara penulisan indeks. Jadi urutannya term baru dokumen. Kalau normal index, dokumen baru term, gitu ya. Oke, paham lah ya. Lanjut. Index processing ya. Pertama kita ekstrak dulu seluruh term dari seluruh dokumen. Nih, ya kita punya dokumen nih. Ya, kita ekstrak setiap dokumen, ekstrak kata-katanya, dapat kata, daftar kata. Kemudian dokumen kedua ekstrak lagi, dapat daftar kata ya. Langsung di link ya, supaya nanti dia nggak kehilangan posisi. Dokumen ini mengandung kata apa saja gitu ya. Nah, misalkan ya ini kayaknya ini aja sih gambarnya. Kemudian buat daftar vocabulary atau kata unik dan hitung jumlah kemunculan ya. Buat daftar vocabulary. Ini udah kita bahas di kuliah kedua kalau nggak salah ya. Bagaimana caranya mengenerate vocabulary dari dokumen. Contoh Python-nya juga ada di sana kalau nggak salah. Chapter 2 atau chapter 3, saya lupa ya. Chapter 2 sih kayaknya.
Ini kan chapter 4 ya, chapter 2 ya. Coba cek di sini aja deh, flashcard. Nah, buka flashcard tombol I di situ ya. Jam berapa nih? 1:29. Nah, oke. Coba buka di flashcard di sini nih. Itu ada cara mengekstrak vocabulary dari dokumen ya, kata unik. Dan hitung jumlah kemunculan. Nah, ini juga menghitung frekuensinya juga ada di contoh sana. Silakan buka codingnya. Jadi di slide ini saya nggak masukin coding lagi ya, karena sebagian besar udah dicontohkan. Kemudian catat posisinya di dokumen apa. Nah, ini mungkin yang nggak ada. Nah, bagaimana cara mencatat dokumen? Nanti itu tinggal pakai penggabungan aja ya di array tiap-tiap ini kata nanti ya. Itu juga coba dipikirkan caranya. Sebetulnya nggak sulit ya. Ya, nggak ada waktu juga menjelaskan codingnya karena ini aja udah 1,5 jam ya. Kemudian hitung bobot kata setiap dokumen atau hitung bobot kata untuk setiap dokumen ya. Bisa pakai TF ya, bisa pakai TF kali IDF atau yang lainnya misalkan Okapi ya dan lain-lain. Ada banyak lah tekniknya. Nah, ini ya contohnya index filenya compute ya tadi ya, kata compute ada 4, hit itu adalah kemunculan atau frekuensi ya. Kemudian link ini adalah posisi. Misalkan di doc ID 1, kemudian di 2, 7, 8 ya. Ini adalah ID dokumen. Ini doc 1 isinya apa, doc 2 isinya apa gitu ya. Nanti ini adalah file dokumen kita atau koleksi dokumen kita. Dan di sini nanti posisi ya, posisinya. Kemudian ini linknya alamatnya. Biasanya di sini menunjukkan alamat. Jadi kalau kita klik hasil pencariannya, ya alamat ini yang dituju gitu. Jadi file ini bisa terbuka gitu loh maksudnya. Oke. Nah, ini urutan prosesnya nih kalau kita melakukan indexing secara manual. Pertama dari dokumen ya, teks dokumen ya. Kita lakukan parsing ya sehingga kita dapatkan word dan location-nya ya dari dokumen ini, kata dan lokasinya di dokumen keberapa. Kemudian kita sort atau kita urutkan ya, kata dan lokasi. Kemudian kita berikan dia weight ya. Word, location dan bobot. Nanti yang duplikasi kata langsung di sini diproses untuk dihilangkan. Nah, contohnya kayak gini nih. Nih, detailnya ya. Contoh detail. Contoh dokumennya adalah seperti ini ya. Doc ID 1. Surya pergi ke kampus UIN. Malamnya pergi lagi ke luar kota. Sekarang nggak boleh ya, PSBB. Ya bukan. Di rumah saja. Kemudian dokumen 2. Salma belajar di kampus, dia kuliah di UIN gitu ya. Ada dua kalimat. Yang terakhir nih, dokumen 3. Surya adalah dosen di UIN misalnya, gitu ya. Nah, kita punya 3 dokumen. Ada banyak sih sebetulnya, tapi contohnya 3 aja lah. Tahap pertama adalah kita ekstrak dulu term ya atau kata-kata di masing-masing dokumen. Misalkan yang dokumen 1 nih ya, kita ekstrak kata dan taruh dokumen ID-nya ya. Jadi kata Surya, dokumen ID 1, pergi dan seterusnya ya. Jadi ini pasangan term dan dokumen. Kemudian di dokumen 2 nih, mulai dari Salma belajar di kampus dan seterusnya. Ya. Sampai UIN ya. Kemudian terakhir Surya adalah dosen UIN ya. Dokumen 3 ya. Ini dia. Oke. Kemudian kita sort ya. Urutkan dengan abjad ya. Adalah belajar di dan seterusnya. Oke. Lihat dokumen ID-nya juga ngikut kan karena di sort. Nah, dari sini kita urutkan kita kumpulkan ya. Yang duplikasi ya di dokumen 2 ini kan duplikasi di 2 kumpulin jadi 1, remove duplicates ya, di jadi 1 entry, jadi dokumen ID 2 frekuensinya 2. Terus karena ini ada lagi di ya taruh lagi di sini di dokumen 3 muncul kali ya, munculnya 1 kali gitu ya, dan seterusnya. Yang K juga sama nih, ke 1 munculnya 2 kali, dia adanya di dokumen 1 dua-duanya. Kemudian pergi juga sama di dokumen 1. Jadi 1,2. Terus kemudian inverted index ya. Kita bentuk inverted index. Inverted index ini artinya apa? Semua kata-katanya kita jadikan lebih unik lagi. Jadi nanti koleksi dokumennya di sini ya lokasinya, dokumen ID dan frekuensi kita jadikan satu pasangan ya, satu pasangan vertex apa istilahnya, not graph ya. Kalau kita gambarkan graph gitu ya. Satu pasangan antara dokumen ID dan frekuensi. Oke. Nah, seperti inilah kira-kira jadinya ya.
Jadi di sini kan ada 2, kita kumpulkan jadi satu, ya. Dokumen nomor 2 kali muncul, dokumen nomor 3 1 kali muncul ya. Jadi dokumen dan frekuensi kita jadikan satu pasangan. Contoh ini kampus ada 2, kumpulin jadi satu. Kumpulkan di sini kemunculannya. Jadi nanti di sini kalau ada banyak dokumen yang mengandung kata kampus ya kita bikin lagi terus ke kanan gitu, banyak isinya. Contoh yang UIN nih, ada 3 nih, masing-masing satu frekuensinya. UIN, tiga-tiganya di 1, 1,1, 2,1, 3,1, dan seterusnya. Nanti kalau di sini ada banyak lagi yang mengandung kata UIN, tuliskan. Ya. Nanti frekuensinya berapa, ya tuliskan juga. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan inverted index. Ya. Ada term, ada dokumen ID, dan frekuensi. Oke. Nah, sehingga bagaimana kita melacak teks, kalau nanti ada query, ya kita tinggal cek di termnya, terus ambil informasi yang di sini. Contohnya ini, ya. Pelacakan teks. Misalnya query-nya adalah belajar di UIN, gitu ya. Ya, belajar di UIN. Jadi pertama kita cari kata belajar nih. Ada di dokumen 2 ya. Kemudian 6 ini maksudnya apa nih? Ya mungkin setelah itu ketemu di dokumen nomor 6, dokumen nomor 12, dokumen nomor 27, dokumen nomor 60 dan seterusnya. Ya mungkin mesti ada banyak ya. Karena koleksi kita kan pasti nggak cuma 3. Cuman tadi yang digambarkan di proses indexingnya hanya 3 dokumen. Oke? Nah, jadi kalau sudah ketemu seluruh dokumen, kita bikin ini, garis pelacakannya. Kenapa dibikinnya kayak gini, berurut? Karena memang dokumen itu kan harus berurut nyarinya ya, screening kan, di screening. Jadi indeks kita pun nanti di sini berurut ya. Mulai dari 1, 2 gitu ya, 2, kemudian 3, ini kan berurut. 1, 2, 3. Nah, jadi yang dituliskan di dalam kotak tadi adalah nomor ID dokumen ini ya, 1, 2, 3 ya di dalam panah tadi ya. Ya. Jadi ini ketemunya di mana nih? 2, 6, 12 dan seterusnya. Kemudian kata tadi ketemunya di mana saja? Pertama ketemu di 2, terus ketemu di 3, ketemu di 7 dan seterusnya ya. Di mana saja dokumen yang mengandung kata di. Ya, dicek dari mana? Dari inverted index nih ya, dari inverted index ini. Ngeceknya. Itulah gunanya inverted index. Oke, kemudian kata UIN. Muncul di dokumen 1, muncul di dokumen 2, muncul di dokumen 3. Jadi tiga-tiganya ada nih. Kemudian ada lagi di dokumen 25, dan seterusnya. Ya. Jadi ini, baca catatannya. Contoh isi dokumen 4, 5, dan seterusnya tidak dituliskan. Ya. Kenapa? Saya tuliskan cuma 3 nih contohnya. Ya. Yang lainnya nggak dituliskan. Oke, paham ya? Nah, itu cara pelacakan teks. Terus dari hasil pencarian seperti ini profilnya, mana yang akan kita keluarkan sebagai ranking? Rankingnya tentu diurutkan berdasarkan, kalau cara sederhana lihat dari sini ya, tanpa menghitung bobot, kita urutkan berdasarkan ini, ya, berapa yang paling banyak kemunculannya, kemudian dia menempati urutan yang paling kiri, gitu ya. Jadi mulainya dari kiri. Ini yang paling kiri 2, muncul 2 kali nih, berarti 2 dulu yang keluar. Habis itu 3, 1, di sini ada 3 lagi, berarti 3 bisa nih 2 kali, ya. Kalau 1 gimana? 1 baru 1 nih, jadi 1 kita skip dulu. Ada lagi nggak yang lain? Nih, 12 ada 2 nih, berarti 12 dulu, gitu ya. Nah, terus ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Berarti inilah hasil pencariannya, gitu ya. Kalau kita melihat hanya berdasarkan frekuensi yang besar. Oke? Jadi, belajar di UIN itu yang relevan dokumen 2, 3, dan 12. 1 kenapa nggak masuk? Ya, karena 1 cuma 1 kali munculnya. Gitu ya. Dan kalau kita lihat juga dokumennya 1 kita lihat nih ya. Nah, ini ya. Ya, masalah pergi ke kampus gitu ya. Nggak belajar sih ceritanya. Kalau ini kan di UIN ada 2 kata yang ketemu ya. Di UIN juga nih ya. Itu. Oke, itu tanpa menghilangkan stop word dan tanpa menghitung term frekuensi ya. Ini pelacakan sederhana. Nah, nanti bagaimana kita mencari mencari dokumen berdasarkan query untuk menentukan dia relevan atau tidak. Nah, itu nanti kita akan bahas kepada judul Model Information Retrieval atau IR model. Kita akan bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Oke, nah saya kira demikian kuliah hari ini, agak panjang dari sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami isi kuliahnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa nih ya, subscribe ke sini. Mana nih? Ini ya. Nah, jangan lupa subscribe ke channel ini ya, supaya nanti kalau ada
kuliah-kuliah baru yang relevan dengan apa yang Anda interest, atau mungkin ada video-video lain yang menarik ya di dalam channel ini, nggak hanya tentang kuliah tapi ada yang lain juga. Silakan nanti dapat loncengnya gitu atau dapat notifikasinya. Oke, saya kira demikian kuliah hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan atau dalam penyampaian ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya dan juga bermanfaat bagi saya pribadi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, selamat malam. Mata nih, sampai ketemu kembali ya. Cut, cut. Mana? Stop, 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 stop. Ish.